na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jantungnya. Qalbul Fatihah, Ruhul Fatihah, esena patine sarine Fatihah gitu mriku. Intinya di situ. Ampun jelas nih. Jadi niki tentang taubat ini adalah suatu kewajiban biasa ya, bukan sesuatu yang dibikin-bikin, pamer-pamer, tidak. Nah karena itu marilah kita mengamalkan malam ini bersama-sama ya. Saderenge niki monggo niki wonten riwayat saya niki. Monggo para rawuh sedaya nggih sampe mirengaken. Ruya bin Abbas radhiyallahu an, diriwayat Kanjeng Nabi Sayyidina Hamzah selet dia orang wahsi, orang robone celeng, orang pendatang, bukan penduduk Mekah. Ini orang dari Afrika. Panjenengan mau ngale dengan tenang ya, cak suara terus aja tak ojan boleh. Niki sahabat pamane Kanjeng Nabi piyambak Hamzah bin Abdul Muthalib ini dibunuh oleh salah seorang dari Afrika. Sudah itu sudah selesai perang, sudah aman. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada di Madinah. Ini masih belum kembali ke Mekah. Di Mekah masih orang-orang kafir. Lah ini orang yang mateni Sayyidina Hamzah ini ada di Mekah. Wahsi, orang yang liar ini, orang yang keras, orang yang galak, ahli gelut, ahli tukang pukul ini, bodyguard ini, ya, orang yang kampiun, tukang mateni wong ini. Niku wonten teng Mekah. Bareng pun aman, dheweke niku susah. Ngilingi apa aku iki mulai kena tutup. Aku iki kepingin tobat. Aku iki kepingin mlebu Islam. Tapi dosaku kecik gede nih. Ndak nanggung. Pamane Kanjeng Nabi sing tak pateni. Sayyidina Hamzah. Ketika pas akhirnya kirim surat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maunya sebenarnya keterjemahan kula nih Kak. Sebenarnya saya ingin masuk Islam, tetapi ada sesuatu yang merintangi saya untuk masuk Islam, yaitu sebuah ayat dari Quran yang telah diturunkan kepada engkau, Kanjeng Nabi Muhammad nih Kak. Engkau nih Kanjeng Nabi yang telah diturunkan kepada Tuhan, yaitu firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Jadi nika orang semate sahabat Hamzah mereng ayat penika sesat gitu mengkot dari sesana pak kirim surat ke Kanjeng Nabi sebagai Medina Gusti kula pun terus masuk Islam tapi kula bareng oning beda ayat Quran ni kepaburung kula ayat saya baca kula kena nika ayat surat Al-Furqan ayat 68. Insyaallah kalau tidak salah ayat 68 surat Al-Furqan. Maknanya senika. Orang saya tak ngelakoni teluk. Ya. Nomor 1
la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Tak oneng nyembah, tak oneng nyoon dek pangeran lain di samping Allah. Allahu illa bil haqqi. Man tak oneng mate orang. Nomor 1 tak musyrik. Nomor 2 tak oneng mate orang. Nomor 3 wala yazlim dan tak oneng azina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa sing nglakoni telok dia musyrik ke Allah, mate orang, azina yalqa asama, tibiin bakal nemu dosa. Lah nika akhir haja Gusti Kanjeng Nabi ikare surat. Kulo nika darum magodo ke masa Islam tobat kulo. Ini saya ini pas ragu-ragu mamang. Sebabnya tiga-tiganya itu saya lakoni. Kulo melakoni telur ini kesebut ayat. Kulo neng musyrik, kulo mere musyrik. Kesemate sering kecederan musyrik juga. Kesemate sahabat Hamzah ni, Sayyidina Hamzah. Dan kulo nomor 2 mate mana orang ini kepaman na pansilungan tibi sebatu kulo. Pahan nomor 3 azina itu dan tiba kulo semuka. Ini tengah terus terang ya kirim suara ke Kanjeng Nabi. Tas garam macam lu kulo satu betul. Kalau ada di ayat penikah. Saya mau masuk Islam tapi ada ayat ini. Justru ayat ini yang saya kerjakan tiga-tiganya. Ampun. Berhenti mari kirim surat wanita. Akhirnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala norona kirahyu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini turun ayat ini. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Nika ayat sangkun niat tasila. Ronaki karena beri sorta orang semate sahabat Hamzah. Ronaki wahyu bi Allah dan Nabi. Illa man tabah. Senajan orang yang jadi musyrik, senajan orang yang jadi mate orang, senajan kibina zina, illa man tabah. Angin orang saya ambil dan cerita bertobat, senajan orang yang musyrik. Senajan orang mati orang, senajan orang azina, isbara di Allah. Nikah ayatan lah. Kecoba wong sing tobat, wa amanalan gelem iman, wa amila amalan solihan lan gelem berbuat amal kebajikan. Fa ulaika mongko wong-wong iku mau sing gelem tobat, gelem iman lan gelem berbuat kebajikan, yubaddilullahu bakal akan ta Allah sayyiatihim kisana kebi gede hasanat gede kebagusan jaga dokter baan semacam baan berlimuran dosa. Ini ayat ini asal kamu tobat betul-betul dan berbuat amal kebajikan dimaaf oleh Allah. Paham itu? Ampun. Bareng mereka turun ayat menikah pas Kanjeng Nabi tulis kirim surat abelis doka orang saya Mekah juga semata sahabat Hamzah. Dan ini ayat ini yang kirim lagi nih illa man taba nih. Akhirnya wong sing mateni sahabat niku wau sahabat Hamzah balik mana? Abelis boleh kirim surat boleh ke Kanjeng Nabi. Terjemahnya begini suratnya itu. Di dalam ayat ini masih ada sebuah syarat, yaitu amal soleh. Sedang saya sendiri tidak tahu apakah saya mampu melakukan amal soleh atau tidak. Dan orang itu semata sahabat Hamzah setelah menerima suratnya Kanjeng Nabi, saya illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Akhirnya surat boleh
Berikut ayat niku wonten kata-kata wa amila amalan sholihah. Kejaba tobat tur ngelakoni kebajikan. Lah saya sendiri tidak tahu apakah saya ini bisa tidak ngelakoni kebagusan. Jadi saya itu masih ragu-ragu tadi. Apa boleh nih Kak? Akhirnya dermah bareng sholat nomor 2 datang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah timurun malih. Turun boleh. Wahyu dari Allah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki penikah ayat saya sebut pada surat Az-Zumar ayat 53. Maunya senikah. Bukan. Surat An-Nisa ayat 48. Maunya senikah. Inna Allah la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak temene Gusti Allah iku kursi sitok sing ora sempurna. Yaiku orangnya pura nek dili gandengno ambek pengeranan. Nek sampai musyrik, dosa musyrik niku ndak disepuro. Paham nggih? Iki tok. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lan Gusti Allah nyepuro sak ngisore musyrik. Wis dosa apa kabeh disepuro. Niki ayat sing nomor pinten niku surat nomor 2 wae nggih. Pun akhirnya niki terus kali kanjeng Nabi dikirim teng tiyang niku sing mateni sahabat Hamzah pamane kanjeng Nabi dikirim malih ayat niki diterima mbek sing mriku. Bareng diterima ya napa kirim surat malih niki. Orang ini ke diri pun orang masuk ke bulan dosa Nabi Allah mendengar kok lagi terima jadi Allah. Engkau tidak kelihatan sepori yang kau lah. Nika orang ini tetapi akhirnya boleh surat kata Nabi. Gerbang maunya surat sebenarnya maunya bahwa di dalam ayat itu masih ada syarat lagi. Aku pun tidak tahu apakah Tuhan yasha menghendaki untuk mengampuni saya ataukah tidak. Dalam ayat kedua, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berdoa liman yasha. Tidak menyepuro dosa musyrik, tapi saisare musyrik disepuro, tapi liman yasha. Dia orang sekersaki di Allah. Uang sing dikersakno ya Allah di sepuro. Lah niki sing matane sahabat Hamzah akhirnya suara kode kanjeng Nabi. Ya kanjeng Nabi, lakukan bener kenapa termasuk mayasa napa bukan dan termasuk sing dikersakno pangeran napa mboten. Tuh kula pun boten usah pun. Kula pokoke tak ada atau upacara tobat sudah. Terlalu jauh saya ini dari langgar, terlalu banyak dosa saya. Saya sehari semalam barangkali bukan 5 kali sembahyang, 5 kali, bukan 5 kali, 50 kali ngelakoni dosa. Bagaimana saya akan diterima ya? Sudahlah percuma sudah di neraka mesti sanis, sekali dosa tetap dosa, sekali jauh dari langgar ya tetap jauh langgar. Sekali tekin kita berokok karena mesti sanis karuan ojo betul kena ngoten niku. Akhirnya kanjeng Nabi bareng nerima surat sing niki sing nomor 3. Akhirnya terus Gusti Allah menurunkan ayat lagi, coba menurunkan ayat ini yang saya terangkan tadi surat Az-Zumar ayat 53. Ini lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei Muhammad,
mengatakan kepada orang-orang semuanya, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melewati batas ngelakoni dosa kani ngoyo nang awake dhewe, yang hidupnya selama 15 tahun jadi maling, 15 tahun jadi tukang copet, 15 tahun gak melakoni sembahyang, 15 tahun menjadi pelacur, 15 tahun zina, 15 tahun berjudi, 15 tahun minum-minum simen geni, ganja, narkotik dan sebagainya, 15 tahun walhasil semua-semualah sudah. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Niki ayat. Senajan dosamu numpuk langit bumi, nek kon temenan balik nang Allah, merumasane temenan lan kepingin dadi wong apik. Saiki kepingin saiki kon dadi wong apik. Gak usah sisuk, gak usah bisik. Saiki kompan. Mulane wong sing rumangsa wis keliwat batas asrafu ala anfusihim, keliwat batas nang awake dhewe, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa kamu dari cinta dan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirul dzunuba jami'a, sungguh Allah itu mengampuni dosa, semua dosa, segala macam dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena dia adalah maha pengampun dan maha kasih sayang. Niki ayat yang penghabisan. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurun ayat ini terus dikirim kepada orang yang sahabat Hamzah bin Abdul. Akhirnya ia tidak menemukan lagi di dalam ayat itu sebuah syarat apapun. Karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi orang Islam, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang tobat. Lalu ia datanglah dengan jalan kaki ke kota Madinah, 400 kilometer dia menempuh padang Sahara. Dari gembiranya dia tidak merasakan lelahnya. Alhamdulillah, katanya si Wahsy, orang yang pernah membunuh sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Kanjeng Nabi. Setelah ada jaminan, tidak ada syarat apapun, dia datang dari Mekah, menempuh 400 kilometer untuk sowan menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya ada kewajiban Kanjeng Nabi banyak kemampuan Gusti, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Bila sahadat makan alhamdulillah tikadlah semakin dosa satu gula ramasa. Tapi ampun, ayat nikah surat Az-Zumar ayat 53 dijamin oleh Allah tanpa syarat, dosa syarat-syaratan sudah. Pokok asal mau kembali kepada Allah, semua pintu Tuhan dibuka. Nah, mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh, monggo futiha babut taubati min al-maghribi la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Pintu tobat dibuka selebar-lebarnya dari sebelah barat, dan tidak akan ditutup-tutup pintu tobat itu kapan saja, hatta tatlu asyamsu, sampai nanti kalau sudah matahari terbit min maghribiha, dari sebelah barat, baru tertutup pintu tobat. Ketimun are ini kapan gulekku keluar dari berek, tak dari emor, lah ini kapon sobung. Kalimat tobat sudah tidak berlaku. Ibarat kesennya sudah tidak berlaku. Tak apa jibon. Itu satu, ya. Artinya maupun ada jamat, ini pun semua ada jamat. Mensernyingnya teko gulon, itu artinya sudah hari jamat itu sudah, ya. Itu satu. Nomor dua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man taba
qabla ayyuhurrah qabilahullah. Siapa yang tobat sebelum sekarat, sebelum nyawane badai keriman, maka etre mabi Allah tanpa syarat pun. Jadi kita para mati guys sana us kembuk-kembuk badai mati pasan jerit-jerit pas kapok kula pun masih cering sampai setinggi langit tidak diterima lagi. Sama dengan Fir'aun musuhnya Nabi Musa, waktu sudah mulai tenggelam, ya mulai di laut itu turun pukul air pasir pun punya masuk ke tabun, mereka pesan ngucap amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saya sekarang iman. Mereka pukul buang sambil air mereka masuk ke tabun. Sekarang saya percaya sekarang sama Tuhannya orang Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa. Saya naruh daftar dan apa berlaku daftar itu totopon bertemu pada orang tabrakan, tuk sadar dia. Bagaimana lagi? Darah sudah muncrat, otaknya sudah keluar umpamanya, atau tabun sudah mulai pecah. Pak Surya, koper udah kapok. Bagaimana lagi? Oh, tutup sudah, buku daftar sudah ditutup. Semua kalau uang kecepet sepur, pukul pas tobat betul terima. Ono uang di berani ama atau di gudang itu. Pas akhir ketonon gudang atau belum pernah. Ketonon tak bisa keluar. Kebun beda kamar ring-ringan. Aduh ya Allah, sebelumah. Aduh ya boleh. Baca selawat, macam apa pun. Apa daftar itu tutup. Saya terima pun. Sampian masih waktu akan minta segera ke Allah, masih lokolokan Allah sampai nangis, tak bisa terima pun. Mau sampian pun bukan itu pun, mulai selama belum itu boleh sudah kapan saja, tak pakai syarat. Cuma supaya baik, maka kita supaya memakai upacara. Nah ini marilah saya ingin memulai upacara ini. Mudah-mudahan upacara ini supaya dapat kita ikuti, ya. Wudu monggo kula suwun leren ya, meletak suara naik ini tak mengganggu ya. Baca budawu. Para hadirin, saya mohon niat yang sabar ya, yang sabar. Malam ini marilah betul-betul kita khususkan untuk acara tunggal. Kalau malam ini ada keperluan-keperluan yang lain, tolonglah itu ditunda ya, supaya kita itu mengerti duduknya perkara. Saya akan mengutip keterangan Imam Ghazali mengenai kita itu tobat. Tobat itu artinya mau berhenti mengerjakan dosa. Dosa itu apa saja? Lah ini dosa itu ada 3 kelompok, ada 3 macam dosa. Beda telok macam dosa. Oleh ini kami lagi keterangan Imam Ghazali. Satu kaki dia berdiri. Nomor 1, meninggalkan kewajiban dari Allah yang berupa sholat, puasa, zakat, kafarah, haji dan sebagainya.
Jadi dosa yang nomor satu yaiku boten ngelakoni kewajiban. Sing wis diwajibna mbek pangeran ndak dilakoni. Niki dosa sing termasuk kategori atau kelompok yang pertama. Untuk dosa yang pertama ini yang harus dilakukan adalah harus qada, harus dibayar. Jadi kalau ada orang tidak melakoni sembahyang berapa bulan, berapa hari, itu ya harus dikodoi. Ya kalau saya tahunan Pak sing tidak ngelakoni, nek tahunan sampean nek ngelakoni niku didobel. Jadi ngelakoni sembahyang zuhur umpamane nggih, zuhur biasa, mari zuhur biasa, terus sembahyang mana zuhur qada. Paham nggih? Terus mboten dadi abot. Mboten kok terus sampean mulai kulak kubah apa itu ada 15 tahun juga. Mboten bon nggih. Kada sebelum apa jembel. Paham nggih? Maka saja fardu pas bagian bagian sunat. Mare fardu biasa adaan pas qadaan. Nek boleh gigi bukan tadi. Ini cara melebur dosa yang pertama. Nek sampean gak ada utang poso gigi pasai dulu. Ya umpamane Pak kula niku gak ada utang mboten sembahyang pun 15 tahun. Kula nyaur umur kula dak cukup. Tak cukup. Tak usah ke dokter. Semungkin-mungkinnya dibayar. Kalau tidak mudah-mudahan Allah pasrahkan saja pada Allah, mudah-mudahan disepuro kalau Allah ya. Paham ya? Tidak susah. Jadi kalau meninggalkan kewajiban itu harus dikodok. Ini cara yang pertama. Sekarang dosa yang nomor 2. Kelompok yang kedua, dosa antara kita dan Allah seperti minum minuman keras, makan riba, atau duduk di masjid dalam keadaan junub, atau pegang Quran tidak wudu, atau dia membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan agama. Pokok melanggar larangan. Nah, yang pertama gelak tidak mengerjakan kewajiban. Yang nomor 2 ini melanggar larangan. Ini caranya bagaimana? Terhadap yang nomor 2 ini harus dihentikan dan tidak akan mengulangi dosa. Bukan saja dosa itu, tapi juga dosa yang setingkat dengan dosa itu. Jadi mereka artinya pas dulu harus berhenti. Ini kalau kelompok yang kedua. Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nek kon tahu melanggar ngono iku, kon carane nek kepingin nebus ngene. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Tiap-tiap kesalahan supaya ditukar dengan kebajikan. Nah, mulanya itu memiliki dipenerangkan kali Imam Ghazali. Nek ono wong gaene ngombe arak melebur dosane ya apa carane? Supaya dheweke iku gawe minum-minuman sing apik, sing seger, sing enak terus dibekahno. Niki carane nek melebur dosa ngombe arak, nggih. Sampean kok gawe stroke napa es podeng napa ditukokno niku kaleng ya kaleng iki kredit besar lagi. Berarti anggur kaleng terus bagi kere masih keserah bagi kak sedekah. Ini caranya mengimbangi dosa saya minum arak, diimbangi dengan amal ini.
Ini karena kanjeng Nabi wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, itu bisa menghapus dosanya tadi. Nek kon gaene ngrungokne macem-macem barang larangan, carane mlebur ya apa? Kon peksanen, kon ngrungokne wong wiritan, ngrungokne wong maca Quran, nggih. Siapa yang niat kuping iki gelek ngrungokno ngrasani wong, aku tukang nguping utawa tukang bintik nek ana wong guneman rahasia tak rungokne. Pokok kupingku iki gelek nglakoni dosa. Carane nglebur dosane kuping niku napa? Yaiku ngakeh-ngakehno ngrungokno wong maca Quran. Jadi gini hati, aku tak ngrungokne wong maca Quran, tak ngrungokne wong wiritan, tak ngrungokne wong pujian kelawan niat mlebur ngresi kupingku iki. Paham nggih? Niku maknane timbangannya. Nek ana wong mangan riba, mangan dhuwit sogokan, mangan dhuwit sing meres nek riba, diterangaken carane nglebur dosane mangan riba utawa menerima dhuwit sogokan, dhuwit sing ora halal, yaiku kelawan diimbangi sedekah makanan yang halal. At-tasadduq bil-ta'amil halal. Gelek ngundang wong nggih, ngundang kancane, ayo mangan siang di rumah saya, mari makan malam di rumah saya. Diniati, niat saya ngersi dinaku. Aku iki gelek nerima barang haram. Saya ini banyak harta yang tidak jelas. Nah, untuk melebur dosa itu imbangilah dengan kebajikan yang seimbang, yaitu dengan mengundang makan. Mengundang makan tetangga atau teman-teman, ya sak kuate nek sampean enggak ada duwe akeh nggih gleno wedhus nggih. Lah nek umpamane gak duwe nggih gleno pindang. Lah nek gak duwe nggih gleno tempe, nek tahu pokok aja ber niat ngelebur dosane. Kita di dalam masjid dengan ibadah dengan sepenuh-penuh kemampuannya. Kalau dia itu pernah pegang Quran tidak wudu, ya anak uang menghina atau kurang menghormat Quran, maka caranya supaya menghormat Quran, memperbanyak baca Quran, malah diterangno kok sing akeh ngambung Quran. Ketika mari-mari mati Quran gitu ambungin. Rumusnya awak niki gak salah melanggar penghormatan teng Quran. Paham ya? Nah, niki carane diterangkan. Malah nek sampean bisa nulis, bikinlah nulis Quran sampean. Nulis Quran ya pendek-pendek apa, terus ini disedekahkan, diberikan. Biar itu dibaca untuk anak-anak atau untuk apa ini tulisan itu. Kenapa? Teng tembok deh, niki utawa tenggilang ditulis niki lho teng gawe perhiasan dinding. Niku nek niat melebur dosa saya terhadap Quran, itu paling tepat itu. Jadi ringkasnya caranya melebur dosa pelanggaran itu harus disesuaikan. Paham ya? Dicocokno kali dosane itu. Oh, niki kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang ketiga sekarang. Sebab kula sampeyan nek tobat tok tapi tidak ngerti carane. Ini niki kurang tepat dan ini. Jadi niki kula sengaja sadurunge monggo. Sing nomor 3 yaitu dosa antara kita dan orang lain. Artinya kesalahan kepada manusia. Kesalahan kepada manusia niki bagi kelakuan ringkes mengenai obeng harta, mengenai kehormatan nama baik atau kehormatan orang itu, atau mengenai nyabena orang nikah, atau pokok anji salah orang nekai kantos ringkes
Beda telok cara nah kalau bentengkes. Mun sampean andi salah, kau reng tak oneng karena otak, tak oneng karena oneng ngerasane, tak oneng karena mitnah, tak oneng karena merusak nama baik orang itu, atau mengganggu rumah tangga orang itu, atau menjelek-jelekkan orang itu. Caranya kalau mau melebur dosanya, dosa yang nomor 3 ini bagaimana? Cara singkat empat. Nomor 1, supaya dikembalikan. Ini kalau bisa balik dibalik nang wongi, balik kasihan dik. Mon tak bisa nyon ridana jaluk lilane. Umpamane orangnya nih kata temu alamat atau bangun mati dari rumah sampai tidak bisa dimintai maaf, tidak bisa minta dihalalkan, maka kita jalan kedua, tidak ada lain kecuali kita itu mohon kepada Allah, doa kepada Allah, mudah-mudahan orang itu besok tidak akan menuntut saya di hari kiamat. Sebab menurut hadis Nabi, orang yang punya salah tidak minta maaf di dunia itu tetap berlaku sampai nanti harus dia minta maaf lagi di waktu hari kiamat. Nasib orang ini tergantung kepada maafnya orang itu. Apakah memberi maaf waktu di dunia ataukah memberi maaf nanti di hari kiamat. Tetap tanggungan itu menjadi beban, tidak bisa hilang. Biar kita astagfirullahaladzim 1000 kali tidak bisa. Nek saiki gak iso jalur sepuro, besok dina kiamat harus jalur sepuro. Gak iso hilang. Saya mau minta sepuro, tapi kalau nalika sowan penjenengan tindakan utawa penjenengan melakukan ngalih, ya kula mboten ngerti alamatnya. Utawa penjenengan nalika niku gerah, langsung mati. Jadi kula ini mboten iso jalur sepuro. Nek kula niate pancen niat, tapi mboten saged. Apakah dengan begitu hilang kesalahan dan dosa kita? Tidak. Tetap sampai nanti diurus lagi di hari kiamat. Terus dipanggil kita. Kau dia salah nanti ya? Coba kon dia disalah ya BA apa? Nggak kata utang nih kok. Utang nih kok ngeten. Lah kon saiki apa? Kon saiki dijali sepuro, gelem wis sepuro apa ndak? Kirangan deh mesti. Loh, cuma kirangan. Uang iki sana mlebu nang swarga utawa ora tergantung kon saiki. Nek kon ndak mau sepuro saiki ya wis tetep begini aja guys. Tak iso mlebu swarga iki wong iki. Jadi belum. Mulane utang nopo niku masalah. Tidak bisa hilang sampai pun orang mati syahid di medan perang. Kalau punya utang tetap menjadi tanggungan. Nah ini Bu. Jadi apa caranya nek wong wis mati utawa ilang alamatnya, maka kita tidak lain harus berbuat ini. Nomor 1, mintakan ampunan, membacakan Fatihah kepada orang itu. Ini 1. Jadi astagfirullahaladzim ini wali Pak Satya. Jadi ketika ini kula nyuwun sepuro kangge kula lan kangge tiyang nika sing kula gak salah niku. Lan baca Fatihah kan. Al-Fatihah ila ruhi Pak Sagera. Coba enggak salah gitu ke Pak Sagera. Coba Bu baca Fatihah ke Pak Sagera. Netes hanya berbagi lecaan hati Pak Sagera dari alam kubur. Paham? Pagi hari kiamat ibu pun tak menjawab untuk kesajian jawab mempertan anak Ahmad Latinah yang kau lepas bikin ikir Fatihah Allah tina isboro bikolah bebas sudah. Lihat di otak kok dihindari utang apa sudah, saya maaf sudah.
Itu kalau kita itu boju maca Fatihah orang sebelum elang alamat guys. Paham tuh? Jadi macam mon aromasan di otak atau bersalah kau orang baca lagi Fatihah orang menikah. Baca lagi seborah. Paham tuh? Bermenang-menangan mawon gitu. Pas yang terakhir caranya yaitu kita harus tasadduk sedekah. Banyak sedekah. Dan sedekah itu supaya di atas namakan orang itu. Paham? Jadi umpamanya kalau nggak ada salah Pak Satuma umpamanya nggih. Pak Satuma wis mati umpamanya. Kula nopo-nopo sedekah atas nama Pak Satuma. Atas nama Pak Satuma. Niku ganjarane sampean sedekah sing dikekno nang Pak Satuma niku gak kalong sampean dibiji mene tetep 100%. Paham sampean? Pak Satuma ya dapat 100%, sampean si sedekah itu kejerna kae doang di pengiran. Tapi sebut niku mana orang ini nikah nggih. Nek syarat lho nikah. Syarat tamun kula salah ke kancana kibi nggih. Kudu sering baca Fatihah nggih. Dan astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquq al-wajibati alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Nikah. Nikah minta sepora benyabak didik kata wali ashabil huquqil wajibati alayya benda orang-orang saya kaulah andik salah. Apa paham dia? Oh, ini caranya kalau dosa mengenai terhadap sesama. Sudah jelas ini ya? Kalau ini sudah dikerjakan para hadirin, maka tobat kita itu diterima oleh Allah kapan saja. Jangan mamang, jangan ragu, biarpun dosa kita itu numpuk sak gunung. Paham ya? Orang mau kembali kepada Tuhan tidak ada syarat ya, kecuali sebagai tanda kesabaran, keinsafan. Dan sebagai penghabisan pulau badhe ngaturi tentang dengan catatan terakhir tentang dengan inggih menika kelompok dosa-dosa besar yang harus didahulukan, yang kita dengarkan saja nih. Monggo kula hitung ini. Nomor 1, pangkat tobat niku wonten 3. Nomor 1, tobat sangka musyrik. Asal kula pun percaya teng Gusti Allah, wis syahadat niki kula pun mlebu kelas pun. Nggih, kon kasih iki. Paham ya? Nomor 2, lha niki tobat sangka iki mau tobat saking kafir utawa tobat saking murtad. Lah nomor 2, tobat saking dosa gede. Dosa gede. Nomor 3, tobat saka dosa-dosa sing cilik utawa sing bangsa boten haram, bangsa sing cilik lah. Lah sing penting kanggo kula panjenengan sing pokok yaiku dosa gede. Monggo kula sebut mawon sitok-sitok nggih. Monggo diniati niki diniati. Mon kula ning nglakoni menikah dosa-dosa saya sebut tadi kaulah. Mereka tarik niat tangguh. Mereka upacara mulai di kaulah. Pertama kali harus mengingat dosa-dosa apa yang pernah saya kerjakan. Ini dosa-dosa yang besar yang harus wajib kita itu tobat. Mari saya baca. Menurut riwayat sahabat Abdullah ibnu Amr bin al-As, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dosa besar secara urut ada 4. Al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah. Tuhan hanya Allah tok.
Ini satu. Nomor dua, wa uqul walidain. Nglarakno atine wong tuwa loro. Nyateke atene orang tua. Mereka termasuk nomor dua nikah. Semarena musyrik. Nomor dua, wani nang wong tua. Gak manut perintah wong tua, perintah sing apik. Utawa nglarakno atine wong tua. Niki sing nomor loro. Mun boleh sampean rumangsa tau nglakoni niku, pun monggo dilereni niat. Ya Allah, nggih kula ngaten, kula nate kula ning kula ngompong orang tua kula ning nampeleng orang tua kula ning kula kerja tapi kula mati atau kata kita kudu niat iki menabili armasa. Nomor telu wa qatlun nafsi. Oning mate orang nikah dosa aja menurut Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 4, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar yang keempat. Kemudian menurut jalan riwayat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dosa-dosa besar yaitu pertama, musyrik kepada Allah, putus asa dari rahmatnya Allah. Ini termasuk dosa gede. Nek ana wong rumangsa kakean dosa, kakean kesalahan, wis nek aku percuma, ndak kira diterima oleh Allah. Niku anggapan kepercayaan begitu itu dosa besar itu. Termasuk dosa gede, wong sing ora percaya nang rahmatnya Allah, krana rumangsa kakean dosa, terus awake ndak bakal disepuro di Allah. Anggapan ngono iku termasuk dosa gede. Iki sing nomor loro. Wal amnu min makrillah, merasa aman daripada musibah atau percobaan Allah. Menggoda orang ampun bisa ngelakoni apa aja, bisa pasah, bisa sedia orang ngelakoni agama kelaban saya. Pas aroma setak ke dokter terblecar, ya kalau saya aman sudah, surga sudah nuntut di muka hidung saya. Kalau saya ini sudah pesen lama sudah, saya sudah pesen lama surga itu, kartus sudah ada di tangan, saya tinggal jalan lenggang kangkung. Kalau ada orang merasa begitu, itu dosa besar. Orang yang merasa dirinya aman, bahwa dia akan menjadi orang yang tetap ibadah, wah saya sudah tinggal tunggu tanggal mainnya, pasti saya masuk surga. Orang yang anggapan begitu itu pun dosa besar. Paham ya? Seperti tadi, orang yang mengatakan, aduh, nah aku tak kira ditompo mlebu swarga, dosaku kaken, wis toh, saya tidak ragu, saya mesti masuk neraka. Itu pun dosa besar itu. Tidak boleh ngarani awak iki mesti mlebu neraka, dosa gede. Ngarani awak iki mesti mlebu swarga, dosa gede. Paham ya? Jadi sing apik ya apa? Jadilah orang yang sederhana, yang wajar. Yang nglakoni tuh Gusti panjenengan tutukaken kula oleh kula sembahyang ibadah niki. Mugi-mugi kula ngeten sampai tuwek. Mugi-mugi kula ngeten iki sampai naga, sampai sekarat. Loh, kudu ngoten. Jadi niki namine ojo keliwat wedi nang pangeran sampai putus asa, tapi jangan oleh mengharap Tuhan sampai gampang-gampang marang Tuhan bahwa kamu mesti dimaaf oleh Tuhan. Ada kiai aku masih diperiksa, aku tak gelantong nang mbahku. Ojo muni ngono le. Ngono iku bisa gede ngono iku. Orang dengan belek keturunan itu udah kena. Tapi nek kon anak bajingan,
Kon nuwun sewu. Maaf nggih. Ibune sampean dadi senuk. Maaf. Bapak sampean dadi perampok. Sampean dhewe pembunuh terus sampean